Ya, kembali lagi di One on One pemirsa. Pak Budi, tadi sebelum break saya sempat tanya sedikit soal apa sih yang terjadi di UGM waktu itu. Pada waktu itu kebetulan saya dengan Pak Menteri ATR BPN Pak Nusron dan Pak Wamen Pak Daryono, kami diundang oleh sebuah platform talk show begitu ya, yang sebenarnya juga sudah pernah terjadi juga oleh Pak Daryono sebelumnya di Unsud dan di Purwokerto dan di UNS Solo, Pak Nusron juga, dan waktu itu saya pertama di UGM diundang oleh Pak Daryono, ayo mas bareng-bareng kita ke UGM karena kita akan mau ada podcast. Aku bilang, apa tema podcastnya? Ya seperti yang dilakukan di Unsud dan UNS. Kira-kira temanya gini mas, adili kami, gugat kami, kritik kami, kecam kami di depan kami, dan biarkan kami menjelaskan. Artinya gitu, panasnya waktu itu udah kebayang ya? Oh, kalau kebayang panasnya sih, ya tentu saja saya membayangkan akan menjadi sebuah forum diskusi yang tajam, keras, kritis. Which is kayak ya. Dimana kami siap, kami memang siap, kami siap digugat, dihujat, dikritik, ya. Pada saat di tahapan tanya jawab, pada saat di tanya jawab, ada orang bertanya, loh tapi itu dari pemerintah saja, nggak ada orang lain. Ya memang nggak ada. Memang forum adalah forum untuk mengkritik kami, forum untuk mengkritik kami dari audiens. Itu penjelasan Mas Daryonos, karena itu yang sudah dilakukannya di Unsur Purwokerto maupun di UNS Solo. Oh gitu, wah menarik tuh. Gak apa-apa. Karena sebelumnya saya juga melakukannya di berbagai kampus lain, kota lain, dan cuma tidak pakai media begitu ya. Tidak ada platform media sosial talk show-nya begitu. Tidak ada platform talk show-nya. Juga mengalami pada waktu saya di Undip dengan dari BEM Undip, dari BEM Universitas Brawijaya dan juga BEM Fakultas Undip berjalan lancar, nggak ada masalah tuh. Artinya ya kita siap mendapatkan hujatan, gugatan, kritikan, kita siap memang. Sayangnya kan biasa kalau ada diskusi talk show begitu acara begitu, kita presentasi dulu, baru kemudian ada forum tanya jawab. Nah forum tanya jawab yang kita harapkan nanti akan dapat gugatan, kritikan, belum selesai kemudian dibubarkan. Gitu. Meskipun juga ratusan mahasiswa hadir lain yang nunggu tetap di situ, tapi kemudian ketika makin tidak kondusif, tidak terjadi diskusi, ya kami kemudian diamankan oleh pihak keamanan kampus. Saya diamankan, Pak Nusron dan Pak Daryono juga diamankan. Cuma dalam ketika terjadi pengamanan, saya lolos, sementara mobilnya Pak Nusron dan Pak Daryono dicegat, dan mereka akhirnya meneruskan diskusi di bawah, tapi juga tidak terjadi juga karena tidak terjadi diskusi dan kemudian bubar juga kira-kira. Jadi itu sebenarnya yang terjadi karena audiens tidak puas atau apa Pak? Kita tidak tahu apakah audiens tidak puas waktu itu, karena kita belum dengar suara mereka. Karena gini loh, ada ratusan orang berkumpul di situ mahasiswa, kita tidak tahu suaranya bagaimana. Cuma kami bisa bayangkan ini suara yang kritis. Karena apa? Karena sebelum acara dimulai, moderator bertanya, siapa mahasiswa di sini yang kemarin ikut demo? Mayoritas angkat tangan, artinya mereka yang biasa demo. Justru tidak ada masalah dengan teman-teman ini. Yang jadi masalah dari bagian belakang, ya, yang tidak duduk di sekitar panggung, yang kemudian menyeruak ke depan dan naik ke atas panggung dan membubarkan kami untuk keluar dari situ. Gitu. Anda melihat jiwa muda, anak-anak muda ini untuk memperjuangkan sesuatu sama nggak dengan yang dulu? Kalau jiwanya sama, semangatnya sama, semangatnya sama, kebetulan saya sama. Cuma memang situasinya berbeda ya. Situasinya begini, zaman saya, generasi saya, memang kekuasaan yang kita hadapi adalah kekuasaan yang menolak untuk mengubah dirinya lewat prosedur demokrasi. Sudah 30 tahun berkuasa dan mengharapkan pemilu berikutnya akan menggantikannya, itu juga nyaris mustahil. Sehingga sudah ada gerakan untuk menghentikannya di tengah jalan begitu ya, karena sudah 32 tahun. Sementara mulai dari Pak Habibie presidennya, ke Gus Dur, ke Ibu Megawati, ke Pak SBY, ke Pak Jokowi dan ke Pak Prabowo, jadwal giliran berkuasa itu sudah jelas. Ya, 2029 mau diperpanjang nggak kontraknya Pak Prabowo? Kalau orang banyak suka diperpanjang kontraknya sehingga bisa dipilih kembali. Itu pun cuma perpanjangannya sekali ya, kira-kira gitu ya.
kalau tidak jelas ya? apa? Panjangannya sekali ya? Ya sekali dong. Yang memang ada pikiran Pak Prabowo bicara 3 kali. Enggak. Ya artinya sekali saja atau 2 kali periode kan, jadi kan. Artinya sudah jelas, ya konstitusi mengatakannya itu loh, Jadi kalau misalnya mengatakannya nggak setuju dengan Pak Prabowo, udah Pak Prabowo jangan jadi presiden. Ya sudah, tunggu 2029. Di situ kesempatanmu memilih atau tidak memilih Pak Prabowo lagi, kira-kira begitu kan? Dan bebas. Kalau dulu kan tidak, sehingga mengatakan ya harus dihentikan di tengah jalan, karena kalau pakai jadwal yang ada, kalender yang ada, itu kalender itu nggak ada hasilnya gitu ya. Nggak ada hasil, udah pasti kita udah tahu sebelum pemilu udah tahu partai mana yang akan menang. Sebelum pemilu, sebelum sidang umum MPR kita sudah tahu presiden siapa yang akan dipilih. Kita tebak lah, itu bukan doesn't take any genius untuk mengetahui itu ya. Tapi kalau di Indonesia sejak tahun 99 kita nggak pasti. Kalau saya dukung Pak Prabowo, kita juga belum tahu juga apakah Pak Prabowo akan terpilih di 2024. Dilalah kepilih ya bagus, kan begitu ya. Ya, jadi beda. Tipe rezimnya di lawan itu berbeda. Yang dikritik lah ya. Dulu rezimnya otoriter. Setelah 99 hanya ada satu rezim, nggak ada rezim Habibie, nggak ada rezim Gus Dur, nggak ada rezim SBY, Megawati, SBY, Jokowi. Ada rezim demokrasi. Rezim demokrasi, ya berbeda lah, beda. Baik. Kalau kritik boleh, kritik perbaikan tata kelola, kritik pelaksanaan program-program Pak Presiden itu boleh. Artinya baik Anda maupun seluruh semua orang yang ada di tubuh pemerintahan punya suara yang sama bahwa menerima kritik, begitu? Oh iya dong, wajib itu. Bahkan Pak Presiden mengatakan ya meminta kita kalau ya datanglah, diskusilah, berdebatlah dengan suara-suara kritis itu, baik di kampus, di lembaga-lembaga masyarakat, macam-macam formatnya ya. Ada yang talk show di panggung dengan pendapat yang berbeda, ada yang juga oke, kita sebagai pemerintah tapi audiens yang siap mengkritik, apapun formatnya. Yang penting esensinya kita terbuka. Kenapa gini sekarang? Program-program Pak Prabowo memang butuh penjelasan detail. Kenapa? Karena maaf kalau saya mau katakan bahwa cara Pak Prabowo menjalankan program-programnya agar berbeda dengan presiden sebelumnya. Kan tuduhan pada Pak Prabowo boros APBN untuk program-program kerakyatan ya. Ya memang Pak Prabowo ini adalah presiden yang sekarang ini dari 3.000 triliun APBN, 1.300 triliun untuk pengatasan kemiskinan. Artinya hampir separuh. Ini baru pertama nih ada seorang presiden yang titik berat APBN-nya adalah untuk pemerataan. Sebelum-sebelumnya kebanyakan titik berat APBN itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah Pak Prabowo itu pertama kali menggeser fokusnya kepada pemerataan, mengatasi kesenjangan dan ketimpangan sosial, mengatasi kemiskinan. Kenapa? Ya itu konsekuensi dari cara berpikir beliau, dan itu cara berpikir yang bagi saya. Dan itu privilege seorang presiden. Itu privilege seorang presiden, dan dia menang kan? Itu menang kan? Dia itu menang. Kalau sekali kalahkan menang, karena oleh janjinya. Kebetulan bagi saya personal, saya pribadi maupun teman-teman saya yang lain dulu di BRD, ini pikiran-pikiran ini seperti yang dulu kami mimpikan ada pemerintahan yang fokus pada mengatasi kesenjangan sosial, bukan berarti anti pertumbuhan, kita dorong pertumbuhan juga. Pak Prabowo kan membuat dana tanah sebagai mesin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataannya di APBN. Kira-kira begitu. Dan itu cocok secara ideologi dari perspektif kami ya, begitu. Nah, bicara soal tadi aktivis, kemudian sekarang berada di pemerintahan, idealismenya masih bisa tetap terjagakah? Ukurannya idealisme itu apa? Misalnya tidak korupsi. Kalau kata-kata idealisme kan abstrak ya. Apa nih ya kata-kata idealisme? Kalau idealisme di ukurannya adalah mau turun ke jalan berteriak-teriak, ya pasti tidak mungkin, tidak lagi lah, unlikely ya, udah posisinya eksekutif ya. Kalau misalnya idealismenya lempar bom molotov itu udah beda lagi gitu kan. Oh jadi dulu melakukan itu? Dulu saya cuma lemparnya pakai botol mineral aja. Dulu saya belum pernah lempar botol mineral aja ke posisi hati guru harap. Kalau ukurannya itu pasti enggak. Ya. Jadi apa? Kalau ukurannya mengkritik pemerintah terbuka, saya menjadi bagian dari pemerintah, kami punya mekanisme untuk memperbaiki, pasti tidak. Ya. Tapi bahwa misalnya ada usulan kritik yang benar nih, misalnya Priska salah seorang demonstran mengkritik yang benar, mengecam saya dan benar, oke kita akan catat apa yang kita lakukan. Bukan kita berteriak,
ya kita bicara dalam rapat kabinet. Kebetulan fungsi kami juga adalah mengontrol dan memonitor pekerjaan-pekerjaan kementerian-kementerian dalam mengatasi kemiskinan. Beberapa masukannya seperti misalnya soal MBG ya, kita sampaikan juga, terutama setelah Bu Nani menjadi kepala, saya menyampaikan banyak masukan kritik itu ya. Saya sampaikan karena ada mekanisme dan forum tersendiri begitu. Kalau idealisme dalam pengertian bentuknya harus sama, pasti tidak sama. Ya. Tapi kalau misalnya apa idealismenya? Misalnya nih, saya tafsirkan ya, tidak korup, tidak memperkaya diri misalnya, tidak terlibat kejahatan kemanusiaan, kemudian mungkin kalau saya mau masukkan berpihak pada rakyat. Kalau saya mau masukkan juga kategori idealisme adalah tetap rajin baca gitu ya, tetap rajin baca, tetap rajin nulis, tetap rajin diskusi. Termasuk baca komen-komen netizen ya? Ya. Oke. Termasuk diskusi, termasuk mendengarkan perbedaan pendapat. Saya ini masih, bahkan beberapa orang kemarin ada beberapa pengkritik ya, misalnya ada beberapa pengkritik yang sempat dilaporkan karena dianggap bakal menjatuhkan Pak Prabowo. Saya bilang enggak, mereka tidak salah. Ada seorang pengamat mengatakan Prabowo Gibran beban bangsa. Ada yang laporkan. Saya bilang enggak ada. Apa makarnya enggak ada salah gitu. Saya nggak setuju pernyataan itu. Tapi hak dia untuk mengatakan itu harus dilindungi. Karena memang tidak ada unsur-unsur yang memenuhi pernyataan seorang bahwa Pak Presiden dan Wakil Presiden adalah beban bangsa. Bagi saya bukan sesuatu yang layak dilaporkan. Artinya apa? Idealisme adalah tetap menjaga dan menghormati perbedaan pendapat, dan juga idealisme untuk menerima kritik dan beradu pendapat. Bagi saya itu tradisi itu masih saya bawa. Berpihak pada rakyat, alhamdulillahnya nih saya oleh Pak Prabowo dimanfaatkan, ya memang udah tupoksinya seperti itu, Jadi justru saya bisa lepas karena Pak Prabowo ini pernah nawarin saya di Menteri Luar Negeri, agak-agak sambungannya ke rakyat kecil tuh agak jauh lah ya. Saya bilang Pak, kalau bisa saya ngurusi rakyat aja gitu ya, kira-kira gitu. Artinya kalau sekedar ingin jabatan ya, mungkin prestisius ya, sangat prestisius pastinya posisi Menteri Luar Negeri. Tapi kan saya bukan itu. Bukan soal prestisius, jabatan Menteri Luar Negeri prestisius. Tapi kan kalau saya sekedar itu, meskipun saya punya passion pada isu-isu geopolitik, mungkin karena saya juga punya passion sejak SD, sejak awal tentang isu-isu internasional, dan saya pernah belajar juga tentang hubungan internasional juga di luar negeri ya. Tentu saja dari segi kemampuan kurang lebih saya bisa memahami lah. Tetapi saya di situ areanya. Bukan. Saya ingat motivasi saya dulu jadi aktivis, jadi demonstran itu apa sih? Dua, melawan kemiskinan, melawan kebodohan. Berarti kalau ada tuduhan bahwa aktivis setelah masuk pemerintahan itu suaranya jadi melempem, enggak ya? Suara melempem itu gimana ya? Tidak teriak pasti iya. Tidak teriak pasti iya. Teriak-teriaknya dipindahin ke area lain. Dalam rapat bersama menteri-menteri lain. Teriak-teriak di situ, bukan teriak-teriak juga. Artinya berargumentasi di situ dengan menteri lain. Ya, kita dengan presiden rapat menyampaikan pada presiden, Pak Presiden, bikin dulu cara mengatasi kemiskinan, pengusulan kami, gini-gini Pak Presiden, oke, jalankan, oke ini jangan dulu. Pada akhirnya kan komando tertinggi kan presiden kan ya. Dalam pengertian kalau teriak-teriak formatnya, kalau itu ukurannya pasti berbeda. Kalau ukuran idealisme adalah masih berteriak, saya akan mudah dicap untuk tidak idealis lagi, atau mungkin dicap untuk tidak berani lagi. Ya. Tapi masalah keberanian kan bukan soal itu. Kalau soal berani, saya pernah bilang di beberapa podcast, saya bilang ini, andai nih, posisi saya kan mendukung Pak Prabowo karena visinya ya, situasi geopolitik juga harus ada itu. Andai nih, satu saat Pak Prabowo manggil saya, Pak Budiman, terima kasih sudah membantu saya, dan saya berpikir bahwa Pak Budiman akan lebih efektif membantu saya tidak di kabinet ini, tapi di tempat pengabdian yang lain. Andai nih Pak Prabowo memanggil saya itu, saya akan mengatakan baik, tapi karena saya setuju dengan visi misi Bapak, saya akan mendukung Bapak meskipun saya ada di luar pemerintahan. Karena apa? Kira-kira itu ada artinya apa? Apakah mungkin barangkali apakah itu bisa disebut idealisme? Ya mungkin bisa saja. Karena saya bukan power seeker ya. Kekuasaan bagi saya hanya salah satu syarat saja untuk mewujudkan cita-cita.
Artinya cita-citanya tetap sama, perannya yang berbeda. Peran berbeda bagi saya mau jadi saya sudah besar, misalnya, atau saya cuma dikasih. Pak Prabowo. Oh enggak, bukan misalnya, atau saya mau ditempatkan cuma sekedar sebagai komisaris, atau saya kemudian ditempatkan sebagai apa, ya, bukan masalah apanya, ya. Bukan soal jabatannya, ya seperti saya kata tadi, saya pernah ditanya Pak Prabowo jadi Menteri Luar Negeri. Saya bilang, ya saya memang punya passion dalam politik luar negeri. Tapi saya ingat, motivasi saya ini, saya punya utang nih, jadi aktivis dalam musik rakyat. Ada pernah juga, ada Pak Dadan dulu, pada waktu belum dibentuk kabinet, Pak Dadan pernah ngomong sama saya, Pak Budiman, kira-kira ini kan Pak Presiden akan buat badan gizi, Pak Budiman tertarik nggak? Kalau satu-satu Pak Budiman yang mengenal itu, saya bilang, ini hubungan dengan rakyat padahal ya, hubungan dengan rakyat kan, harusnya kan cocok dengan saya. Tapi saya bilang, selain bicara value, juga bicara capacity. Saya sadar kapasitas saya. Pak Dadan, saya ini waktu kuliah ngekos itu paling masak mie instan aja. Jadi nggak masuk di sana. Nggak, artinya tiba-tiba kalau saya harus kursi makan 82 juta orang, makanan bergizi tiap hari, nggak gue banget gitu ya. Hidup saya yang hanya makan mie instan atau kos-kosan gitu ya, kira-kira gitu. Nggak mencerminkan sebagai manusia sadar gizi gitu ya, kira-kira gitu ya. Oke, artinya sekarang kalau saya kalau idealisme ukurannya saya tidak mengiyakan seluruh tawaran jabatan, kalau itu salah satu ukurannya, mungkin saya masih bisa disebut idealis, mungkin, ya mungkin, ya, kira-kira gitu. Nah, sekarang kan sudah ada di area untuk idenya mengentaskan kemiskinan, mensejahterakan rakyat gitu. Dengan program-program yang ada, kira-kira targetnya berapa lama, seberapa jauh ke arah ini menarik, sejahtera? Menarik. Tadi yang disampaikan Presiden adalah kemiskinan ekstrim 0%, dan Pak Presiden sudah punya rumusannya, yaitu ini menarik, bentuk diskusi dan idealisme barangkali ya. Apakah Budiman berani nggak sih berbeda dengan Presiden? Coba ceritakan. Pak Presiden pernah bicara dalam sebuah rapat, kita entaskan kemiskinan ekstrim 2, sekian juta orang dengan cara memberikan petani-petani miskin itu hak tanah 2 hektar. Itu selesai itu kata Pak Presiden. Terus berapa? Di tengah jalan saya bilang, saya setuju Pak Presiden. Akar kemiskinan kita kebanyakan ada di sektor pertanian, sektor pertanahan. Oke? Saya setuju ada distribusi lahan untuk petani miskin yang tidak punya tanah atau bertani. Tapi rasanya formatnya jangan dikasih setiap keluarga tani satu petak, 2 hektar. 2 hektar jangan. Saya usul kalau bisa dikonsolidasi dalam bentuk koperasi produksi pertanian, sehingga ada manajemen modern, pekerjanya punya saham di koperasi itu, punya sisa hasil usaha tentu saja menjadi anggota koperasinya, tapi lahannya dikonsolidasikan supaya ada teknologi yang bisa tidak dihalang oleh pematang sawah karena milik gitu ya. Pak Presiden setuju itu dan itu. Apakah ini jadi cikal bakal dari Koperasi Desa Merah Putih? Enggak, saya kira kalau Koperasi Desa Merah Putih sudah sebelumnya ada. Lagi pula dari Koperasi Desa Merah Putih kan lebih hari ini sampai sekarang ini baru tekannya pada distribusi ya, untuk distribusi. Meskipun nanti diarahkan juga untuk produksi. Ini lebih ke produksinya. Ini kalau yang tadi itu kan sawit itu lebih produksi ya, produksi pertanian. Artinya Pak Presiden juga orang demokratis. Ketika ada salah satu menteri yang setuju tapi formatnya diganti dong, jangan itu untuk mengatasi kemiskinan ekstrim, beliau sangat terbuka. Ya. Kalau dikatakan Budiman berani atau enggak, kalau itu ukuran berani, ya saya mengatakan bahwa karena ini benar dan saya sampaikan dengan argumentatif ya. Pak Presiden kan asal kita argumentatif, Pak Presiden is oke aja. Tuh ya, 0%. Dengan cara itu, insya Allah harusnya bisa. 4,5% kemiskinan relatif di tahun 2029 atau 5% kan bisa. Dan saya pernah presentasikan di depan Pak Presiden tentang ini dalam rapat terbatas, cara mengatasi kemiskinan bukan ekstrim ya. Itu ada, kita formatkan, kami sampaikan cara-caranya. Kebetulan kami juga kan dapat tugas menyusun rencana induk percepatan pengatasan kemiskinan. Kira-kira gini lah, mengatasi kemiskinan bukan sekedar ngasih uang tunai pada miskin, tapi akses dan aset, gitu kan? Dikasih kailnya. Akses dan asetnya. Kalau di desa kemiskinannya kebanyakan banyak aset tapi kurang akses. Orang desa punya tanah miliknya meskipun sedikit, punya rumah meskipun gubuk, tapi akses pada pengetahuan, akses pada infrastruktur, akses pada teknologi, akses pada pasar. Kemudian hasilnya juga dijual kemana? Yes, off takernya, ya kan.
Tapi kan dengan ada MBG jadi jelas ya off-takernya nih, si dapur-dapur. Ya, itu sudah berjalan ya Pak ya, kalau arahnya ke MBG. Jadi Circle-nya iya, itu yang kami susun. Itu yang kami susun dulu di Dewan Pakar, tim kampanye nasional Prabowo Gibran, dan itu juga masukkan di dalam rencana induk percepatan pengentasan kemiskinan yang menjadi tugas MBP Taskin. Oke? Nah, berapa persen dari MBG disuplai oleh ini yang kemudian kemarin ini, Friska, MBG itu sebenarnya kan menurut konsep kami ya, waktu kami di Dewan Pakar dan juga di rencana induk itu kan ada hulu, ada hilir. Hilir itu wujudnya adalah SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, hilir, dapur, dan hulunya itu operasinya, BUMDesnya, UMKM-nya. Oke? Kemarin ini lebih baik di sini, Mas, yang ditekankan di sini. Ini baru disusulkan. Karena memang gini, membuat SPPG itu relatif lebih cepat. Menciptakan station pangkalan orang memasak dan kemudian mendistribusikan ke sekolah itu secara teknis lebih mudah. Sehingga ini dikejar dulu kan. Kemudian asupan makanannya, karena ada kebutuhan untuk segera memenuhi ketersediaan bahan mentah di SPPG ini yang sudah bergerak lebih cepat, maka awalnya dari mana-mana dulu nih, dari pedagang-pedagang besar, petani-petani besar, perusahaan-perusahaan besar awalnya nih. Sembari kita nyiapin yang ini. Memang kita tahu bahwa ini lebih cepat, ini lebih lambat. Karena apa? Karena ini soal sekedar mengubah budaya jam makan, mengubah budaya distribusi makanan. Sementara ini mengubah budaya produksi, kewirausahaan, dan kemudian menciptakan jalur logistik rantai pasok yang lebih modern dan spesifik ke arah SPPG tadi. Artinya ini masih berjalan? Masih berjalan, dan ketika kepengurusan MBG yang baru saya sampaikan pada Bu Nani, dulu kan Bu Nani wakil kepala BP Taskin, ikut bersama-sama kita dong merumuskan rencana induk percepatan pengatasan kemiskinan dan bagaimana kita akan memperlakukan MBG ini sebagai bagian dari rantai pasok hulu sampai hilir. Oh iya, ya di masa Bu Nani ini harus dikerjakan. Artinya 100% nanti dikelola di hulu ini oleh petani-petani kecil? Mungkin. Nah, menarik ya, 100% nggak 100%. Kita tidak anti perusahaan swasta loh. Oke. Dimungkinkan perusahaan swasta. Berapa persen? Ya, persentase kita belum bicara, tapi intinya gini. Prioritas itu koperasi produksi, UMKM. Tapi mungkin penyediaan alat teknologi untuk packaging, kemudian quality control, bisa dimungkinkan perusahaan swasta. Investasi dalam bentuk sawah-sawah baru di tiap desa, sawah-sawah baru di tiap desa, kandang-kandang sapi, kandang-kandang ayam, kandang-kandang bebek atau kolam-kolam di tiap desa, dimungkinkan, ya dimungkinkan itu. Tapi kalau misalnya operasinya BUMDes atau apapun sudah cukup, nggak usah. Tapi kalau ada penambahan skala dimungkinkan. Jadi perusahaan swasta boleh investasi, nanti kelebihan produknya, misalnya ada kebutuhan 7 ton untuk memasok MBG, ternyata dia bisa menghasilkan 9 ton, ya 7 tonnya untuk MBG, kelebihan produknya ya silahkan dia kelola dengan bisnis sendiri, kira-kira begitu ya. Nah, kalau soal presentasi yang kita udah hitung adalah gini, Priska, dengan kerangka tadi hulu sampai hilir yang tadi petani miskin, layar segala macam, target kita sudah kita hitung ya, dan pernah kami sampaikan kepada Pak Presiden ini dengan hitung-hitungan rinci, jumlah panen, luasan lahan, jumlah kandang, jumlah tenaga manusia yang kita butuhkan, teknologi apa saja, berapa gudang, berapa ukuran gudang, rack dan segala macam sudah kita hitung. Kita sudah hitung, kalau kita lakukan 80% bahan mentah untuk makanan yang diterima oleh penerima manfaat makan bergizi gratis di sebuah provinsi, 80% dipenuhi oleh provinsinya. Betul. 20% bisa diimpor dari provinsi lain. 80% sudah kita hitung, bisa sampai 80%. Ya, masyarakat mungkin perlu. Dan bisa ditekan, dan kamu sudah hitung juga loh, bisa ditekan biayanya. Bisa ditekan biayanya. Nah, masyarakat mungkin perlu informasi ini karena ini penting Pak, untuk mendapat gambaran begitu. Apakah kesejahteraan itu benar-benar merata sampai di daerah-daerah setiap provinsi melalui salah satunya melalui suplai makan bergizi gratis. Suplai makan bergizi gratis artinya ada 82 juta orang tiap hari. Yaitu adalah pasar yang pasti
untuk para petani nelayan kita yang selama ini kebingungan ini harus dijual kemana. Iya, betul. Nah, dengan harga berapa? Kalau kamu cek kapan-kapan ke desa bareng-bareng deh ya, bagaimana petani sekarang harga pangannya sudah naik, akses pada pupuk sudah semakin mudah, ya, akses pupuk semakin mudah. Dulu tadi kan pupuk jadi masalah. Itu satu sisi. Dilihat di sisi makro, kita tahu BUMN kita sudah mulai untung, ya. Tadi kan bagaimana orang skeptis dengan Danantara semakin makin untung. Artinya apa? Ini ide Pak Prabowo ya. Ide Pak Prabowo kayak gini. Pengentasan kemiskinan juga tergantung dari kualitas profesional BUMN. Karena apa? Pak Prabowo itu punya program, punya ide besar namanya Indonesia Incorporated. Antara BUMN sampai BUMD, sampai koperasi, sampai BUMDes, sampai UMKM itu ada rantai pasok, rantai nilai, bukan sudah rantai pasok barang, tapi rantai added value, rantai nilai tambah yang terkoordinasi, terintegrasi, namanya Indonesia Incorporated. Dan itu gagasan Pak Prabowo. Dan saat juga pakai ilmu pengetahuan teknologi macam-macam deh. Ya, kira-kira gitu. Baik, kita akan bicarakan lagi soal kesejahteraan masyarakat dan juga angka kemiskinan yang jadi target Pak Prabowo 0% ya Pak? Ekstrim. Di tahun ekstrim Ya. 0% di tahun 2,3 juta orang. Ya, apakah mungkin itu dicapai dan sudah seberapa jauh targetnya sudah berjalan, prosesnya sudah berjalan? Kita akan kembali, pemirsa, tetap di Warna.